Hai para pejuang akuntansi semuanya, bertemu lagi bersama saya Anita untuk membahas berbagai macam materi di bidang akuntansi dan perbankan. Kali ini kita akan membahas mengenai pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai persamaan dasar akuntansi, di mana di dalamnya terdapat pengertian, unsur-unsur, bentuk PDA, serta analisis transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari bahwasanya transaksi dalam perusahaan akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Perubahan tersebut dapat menambah atau mengurangi komponen keuangan, di mana di dalamnya adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Kita coba review kembali mengenai perubahan komponen posisi keuangan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, transaksi yang terjadi dalam perusahaan dapat mempengaruhi aset saja. Hal ini terjadi akibat perubahan aset yang diikuti dengan perubahan aset yang lain dalam jumlah yang sama. Misalnya, perusahaan membeli peralatan secara tunai, maka dalam transaksi tersebut kas perusahaan akan berkurang, sedangkan peralatan akan bertambah. Kas dan peralatan tersebut merupakan komponen dari aset perusahaan. Selanjutnya, transaksi juga dapat mempengaruhi aset dan kewajiban dalam jumlah yang sama. Misalnya, perusahaan membeli peralatan secara kredit. Nah, apabila terjadi transaksi secara kredit, maka aset perusahaan dalam bentuk peralatan akan bertambah dan kewajiban perusahaan juga akan bertambah dalam jumlah yang sama. Nah, selanjutnya transaksi dapat mempengaruhi aset dan ekuitas dalam jumlah yang sama, dan transaksi mempengaruhi aset dengan perubahan kewajiban dan ekuitas dalam jumlah yang sama. Contohnya, di sini ada beberapa contoh transaksi dan pengaruhnya ke dalam PDA. Yang pertama, penanaman uang pemilik perusahaan. Jika pemilik perusahaan menanamkan uang tunai, maka pengaruhnya ke dalam PDA, asetnya bertambah dan ekuitasnya bertambah. Di komponen aset bertambah, ekuitas bertambah, sehingga keseimbangan PDA tetap, aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Selanjutnya, pembelian secara tunai. Apabila ada pembelian secara tunai, maka asetnya bertambah dan mengurangi aset yang lain. Contohnya tadi adalah pembelian peralatan secara tunai. Kasnya berkurang dan peralatannya bertambah. Kas dan peralatan merupakan sama-sama komponen dari aset. Selanjutnya, pembelian kredit. Apabila terjadi pembelian kredit, maka asetnya bertambah dan liabilitas atau kewajibannya juga bertambah. Selanjutnya, penerimaan penghasilan. Nah, penghasilan atau pendapatan akan menambah ekuitas perusahaan, sehingga pengaruhnya ke dalam PDA, asetnya bertambah dan ekuitasnya bertambah. Selanjutnya, pembayaran hutang. Nah, pembayaran hutang di sini akan mempengaruhi asetnya berkurang dan liabilitas atau kewajibannya juga berkurang. Penerimaan tagihan. Nah, apabila terjadi penerimaan tagihan, maka asetnya bertambah dan aset lain berkurang. Tagihan di sini adalah piutang. Jadi, apabila ada penerimaan tagihan, maka kasnya akan bertambah dan piutangnya akan berkurang. Kas dan piutang merupakan sama-sama komponen dari aset perusahaan, sehingga pengaruhnya ke dalam PDA, asetnya bertambah dan aset lain dalam bentuk piutangnya berkurang. Selanjutnya, pembayaran beban. Beban ini akan mempengaruhi ekuitas, akan mengurangi ekuitas, sehingga apabila terjadi pembayaran beban, maka asetnya berkurang dan ekuitasnya berkurang. Dan yang terakhir, pengambilan uang untuk keperluan pribadi pemilik atau biasa dikenal dengan prive. Nah, apabila terjadi pengambilan pribadi pemilik, maka asetnya berkurang dan ekuitasnya berkurang karena diambil oleh pemilik. Kita langsung coba mencatat transaksi-transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi ya. Nah,
dalam transaksi keuangan yang terjadi pada dasarnya mengakibatkan perubahan pada posisi keuangan perusahaan, tetapi tidak akan mempengaruhi keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Jadi aset tetap sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, di atas telah disebutkan bahwa dalam akuntansi suatu transaksi dicatat menurut sistem pencatatan ganda, yang artinya transaksi dicatat dalam dua aspek pengaruhnya. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa satu transaksi pasti akan mempengaruhi lebih dari satu aspek. Bisa harta saja atau aset saja, bisa aset dan utang, bisa aset dan ekuitas, bisa aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Oke, kita coba membahas mengenai pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi ya. Di sini dicontohkan transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa Bengkel Amal Kebaikan selama bulan Januari tahun 2019. Transaksi yang pertama yaitu perusahaan menerima uang tunai dari Kamal sebagai pemilik sebesar 5 juta sebagai setoran modal awal. Nah, karena perusahaan menerima uang tunai, maka akan menambah komponen aset yang berupa kas sebesar 5 juta dan ekuitas bertambah sebesar 5 juta sebagai setoran modal pertama pemilik. Nah, di sini kita lihat bahwa satu transaksi ini akan mempengaruhi dua aspek, yaitu aset yang berupa kas dan ekuitas sebesar 5 juta. Dan jadi di sini keseimbangan PDA-nya yaitu aset sebesar 5 juta sama dengan ekuitas sama dengan sebesar 5 juta. Selanjutnya yang transaksi kedua, Bengkel Amal Kebaikan membeli peralatan secara kredit sebesar Rp700.000. Nah, di sini transaksi pembelian peralatan secara kredit akan menambah aset berupa peralatan sebesar Rp700.000 dan menimbulkan utang karena pembeliannya secara kredit sebesar Rp700.000. Nah, setelah ada tambahan transaksi kedua ini, maka persamaan dasar akuntansinya aset yang berupa kas sebesar 5 juta dan peralatan sebesar 700.000. Jadi aset sejumlah 5.700.000. Sedangkan di sisi sebelahnya yaitu kewajiban 700.000 dan ekuitasnya 5 juta. Jadi di sini kita lihat bahwa keseimbangan PDA-nya tetap yaitu aset 5.700.000 sama dengan kewajiban 700 ditambah dengan ekuitas 5 juta. Selanjutnya di transaksi ketiga, Bengkel Amal Kebaikan membeli perlengkapan bengkel seperti mur, baut, dan pelumas sebesar Rp100.000 dibayar tunai. Nah, di sini transaksinya pembayaran secara tunai sehingga pengaruhnya kasnya akan berkurang. Jadi di sini apabila kasnya berkurang, maka akan kita catat di sisi aset sebelah kas sebesar Rp100.000 dan dikurung. Tandanya adalah kasnya berkurang sebesar Rp100.000. Nah, diimbangi dengan adanya penambahan aset berupa perlengkapan sebesar Rp100.000. Jadi keseimbangan dasar akuntansinya tetap, di mana kas sebesar 4.900.000, perlengkapan 100 dan peralatan 700.000, sehingga jumlahnya aset tetap 5.700.000 sama dengan kewajiban 700 ditambah dengan ekuitas 5 juta. Selanjutnya transaksi yang keempat, untuk pekerjaan yang telah diselesaikan, Bengkel Amal Kebaikan menerima pembayaran Rp800.000. Karena telah melakukan pekerjaan, maka Bengkel Amal Kebaikan menerima pendapatan, menerima pembayaran, sehingga akan menambah ekuitas. Pembayarannya dilakukan secara tunai sehingga kasnya bertambah Rp800.000 dan ekuitasnya bertambah Rp800.000. Di sini persamaan dasar akuntansinya juga tetap masih seimbang, di mana kas 5.700.000 ditambah perlengkapan 100 dan peralatan 700 sama dengan kewajiban 700 ditambah dengan ekuitas 5.800.000.
Selanjutnya transaksi yang kelima, bengkel amal kebaikan menyerahkan pekerjaan yang telah selesai sebesar Rp500.000. Nah, dari Rp500.000 itu diterima pembayarannya Rp100.000 dan sisanya akan dibayar kemudian. Nah, di sini maksudnya bengkel amal kebaikan telah menyelesaikan pekerjaan sehingga berhak mendapatkan pendapatan yang akan menambah ekuitas. Nah, ekuitasnya bertambah Rp500.000 diimbangi di sisi aset itu adalah kasnya sebesar Rp100.000 karena hanya dibayar tunai Rp100.000 dan sisanya dibayar kemudian. Di sini akan muncul piutang sebesar Rp400.000 karena dibayar kemudian. Jadi perusahaan memiliki piutang sebesar Rp400.000. Keseimbangan dasar persamaan dasar akuntansinya tetap di mana aset adalah penjumlahan dari kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan sama dengan kewajiban dan ekuitas. Di transaksi yang keenam, pada akhir bulan, bengkel amal kebaikan membayar beban gaji pegawai sebesar Rp400.000 dan beban sewa Rp100.000. Di sini ada pembayaran beban-beban. Beban-beban yang dibayar oleh perusahaan akan mengurangi ekuitas perusahaan. Nah, karena di sini pembayarannya dilakukan secara tunai, maka akan mengurangi kasnya perusahaan sebesar Rp400.000 ditambah dengan Rp100.000, yaitu Rp500.000. Nah, karena berkurang, maka diberi tanda kurung, artinya kasnya berkurang. 5.800.000 dikurangi 500 untuk pembayaran beban, sehingga saldo akhirnya kasnya 5.300.000. Dan ekuitasnya berkurang sebesar Rp500.000 untuk pembayaran beban gaji pegawai dan beban sewa. Setelah ada transaksi ini, keseimbangan persamaan dasar akuntansi juga tetap masih sama, di mana aset berupa kas sebesar Rp5.300.000 ditambah piutang Rp400 dan perlengkapan Rp100.000 serta peralatan Rp700.000. Sama dengan kewajibannya Rp700.000 ditambah dengan ekuitasnya Rp5.800.000. Oke, kita lanjutkan ke transaksi ketujuh. Bengkel amal kebaikan menyerahkan cek sebesar Rp500.000 untuk membayar sebagian utangnya atas pembelian peralatan. Nah, di sini berarti bengkel amal kebaikan membayar hutang yang tadi sudah muncul pada saat pembelian peralatan secara kredit. Nah, di sini dibayar hutangnya sehingga kasnya perusahaan berkurang untuk membayar hutang sebesar Rp500.000 dan hutangnya juga berkurang sebesar Rp500.000. Dari sini keseimbangan persamaan dasar akuntansinya juga tetap masih terjaga, di mana aset berupa kasnya Rp4.800.000 ditambah piutang Rp400, perlengkapan Rp100 dan peralatan Rp700.000 sama dengan kewajibannya Rp200 dan ekuitasnya ditambah Rp5.800.000. Selanjutnya transaksi ke-8, pada akhir bulan Januari diadakan pemeriksaan dan penghitungan terhadap sisa perlengkapan bengkel. Nah, terdapat sisa perlengkapan bengkel seharga Rp50.000. Pada transaksi sebelumnya terdapat pembelian perlengkapan sebesar Rp100.000. Pada periode berjalan, perlengkapan tersebut digunakan sehingga di akhir bulan terdapat sisa perlengkapan Rp50.000. Sehingga dari situ kita ketahui bahwa perlengkapannya sudah terpakai atau sudah menjadi beban sebesar Rp50.000. Nah, beban itu akan mengurangi ekuitas perusahaan, sehingga nanti dicatat di aset mengurangi perlengkapan sebesar Rp50.000 dan mengurangi ekuitas karena terjadi beban pemakaian perlengkapan sebesar Rp50.000. Nah, dari sini keseimbangan persamaan dasar akuntansi juga masih tetap terjaga. Asetnya berupa kas Rp4.800.000, piutang Rp400, perlengkapannya berkurang menjadi Rp50.000, peralatannya Rp700.000, sama dengan kewajibannya Rp200 ditambah dengan ekuitas Rp5.750.000.
di sini transaksi ke-9, Kamal mengambil uang tunai dari kas bengkel amal kebaikan atau disebut dengan prive sebesar Rp500.000 untuk keperluan pribadinya. Nah, prive atau pengambilan pribadi pemilik akan mengurangi ekuitas perusahaan. Sehingga di sini nanti pengaruhnya aset berupa kas berkurang sebesar Rp500.000 dan ekuitasnya juga berkurang sebesar Rp500.000. Sehingga keseimbangan persamaan dasar akuntansinya, aset berupa kas Rp4.300.000, piutangnya Rp400.000, perlengkapan Rp50.000 dan peralatan Rp700.000. Sama dengan kewajiban Rp200.000 ditambah dengan ekuitas Rp5.250.000. Di sini adalah contoh persamaan dasar akuntansi yang tadi sudah kita bahas satu persatu, mulai dari transaksi yang pertama sampai transaksi ke-9. Silakan dipahami dan dipelajari. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, di akhir periode, keseimbangan persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Asetnya berupa kas tadi Rp4.300.000 ditambah piutang Rp400.000, perlengkapan Rp50.000 dan peralatan Rp700.000 sama dengan utangnya atau kewajibannya Rp200.000 ditambah dengan ekuitasnya Rp5.250.000, sehingga keseimbangannya antara aset dan kewajiban ditambah ekuitas yaitu Rp5.450.000, sehingga masih tetap seimbang antara sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Demikian pembahasan saya kali ini mengenai pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Sampai ketemu di video selanjutnya.